Kaki seribu. Dalam istilah ilmiah, hewan ini dikenal sebagai diplopoda, sejenis arthropoda dengan banyak kaki, yang hidup di tempat lembab, gelap, dan biasanya bersifat detritivor, pemakan sisa tumbuhan dan materi organik mati. Kehadiran kaki seribu di dalam rumah seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan ketakutan bagi sebagian orang. Meskipun hewan ini tidak berbahaya bagi manusia, kehadirannya dapat menandakan adanya masalah lingkungan yang perlu segera ditangani. Dalam video kali ini kita akan mengulas seputar 15 tanda ketika adanya kaki seribu di sekitar kita bahkan ketika masuk ke rumah, serta langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi dan mencegahnya. Berikut beberapa pertanda ketika ada hewan kaki seribu masuk ke rumah kita. 1. Kelembapan tinggi menjadi daya tarik utama. Kaki seribu menyukai lingkungan yang lembab dan gelap. Area seperti kamar mandi, ruang bawah tanah, dan dapur yang sering tergenang air menjadi tempat ideal bagi mereka. Jika Anda menemukan kaki seribu di area tersebut, itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kelembapan di area tersebut terlalu tinggi dan perlu segera ditangani. 2. Celah dan retakan adalah jalur masuk favorit. Celah kecil di dinding, lantai, atau sekitar jendela dan pintu dapat menjadi jalur masuk bagi kaki seribu. Mereka dapat merayap melalui celah sekecil apapun. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa dan menutup semua celah di rumah untuk mencegah masuknya hewan ini. 3. Tumpukan sampah organik menjadi tempat persembunyian. Tumpukan daun kering, kayu bakar, atau sampah organik lainnya di sekitar rumah dapat menjadi tempat persembunyian favorit kaki seribu. Lingkungan yang lembab dan banyak bahan organik menjadi habitat ideal bagi mereka. Pastikan untuk membersihkan area sekitar rumah secara rutin untuk mengurangi tempat persembunyian mereka. Sejalan dengan salah satu hadis yang menyatakan bahwa Allah itu suka kebagusan atau kebersihan. 4. Kehadiran kaki seribu bisa menandakan masalah drainase. Jika Anda sering menemukan kaki seribu di dalam rumah, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah pada sistem drainase di sekitar rumah. Genangan air yang tidak mengalir dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang disukai oleh kaki seribu. Periksa dan perbaiki sistem drainase untuk mencegah masalah lebih lanjut. Selain itu, adanya genangan air akan menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit. 5. Kelembapan di dalam rumah perlu dikendalikan. Menggunakan dehumidifier atau kipas ventilasi di area yang mudah lembab dapat membantu mengurangi kelembapan di dalam rumah. Memperbaiki kebocoran pipa atau keran yang menyebabkan genangan air juga penting untuk menjaga kelembapan tetap terkendali. Dengan mengontrol kelembapan, Anda dapat mengurangi daya tarik bagi kaki seribu atau hewan lain untuk masuk ke dalam rumah. 6. Pencahayaan yang tepat dapat mengusir kaki seribu. Kaki seribu cenderung menghindari cahaya terang. Memasang lampu di area-area gelap di sekitar rumah, terutama di dekat pintu masuk, dapat membantu mengusir mereka. Menggunakan lampu sodium kuning di luar rumah juga lebih baik daripada lampu putih biasa, karena jenis lampu ini kurang menarik bagi serangga. 7. Tanaman tertentu dapat menjauhkan kaki seribu. Beberapa tanaman memiliki aroma yang tidak disukai oleh kaki seribu, seperti lavender dan rosemary. Menanam tanaman ini di sekitar rumah dapat membantu mengusir mereka secara alami. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga memberikan keindahan dan kesegaran di lingkungan rumah Anda. 8. Penggunaan minyak atsiri sebagai pengusir alami. Minyak atsiri seperti minyak peppermint, tea tree, atau eucalyptus memiliki aroma yang kuat dan menyengat yang tidak disukai oleh kaki seribu. Menyemprotkan larutan minyak esensial yang sudah diencerkan di sepanjang area masuk seperti pinggiran pintu, jendela, atau lantai basement dapat membantu mengusir mereka. 9. Diatomaceous earth sebagai pembasmi efektif. Diatomaceous earth adalah bubuk alami yang dapat digunakan untuk membasmi kaki seribu. Bubuk ini bekerja dengan merusak eksoskeleton serangga dan membuat mereka dehidrasi. Diatomaceous earth aman bagi manusia dan hewan peliharaan, sehingga cocok digunakan di area rumah tangga. 10. Perangkap lengket dapat menangkap kaki seribu. Sticky traps atau perangkap lengket efektif untuk menangkap kaki seribu saat mereka berkeliaran. Tempatkan perangkap di dekat dinding atau celah masuk yang sering dilewati.
Perangkap ini dapat membantu mengurangi jumlah kaki 1000 di dalam rumah. 11. Menjaga kebersihan rumah secara rutin. Lingkungan yang bersih dan terawat kurang menarik bagi kaki 1000. Bersihkan rumah secara rutin untuk mengurangi populasi serangga yang menjadi makanan bagi kaki 1000. Simpan makanan dalam wadah tertutup dan buang sampah secara teratur untuk menghindari menarik perhatian mereka. 12. Memeriksa barang yang dibawa masuk. Kaki 1000 dapat masuk ke dalam rumah melalui barang-barang yang dibawa dari luar, seperti kardus, tanaman, atau barang lainnya. Sebelum membawa barang ke dalam rumah, periksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada kaki 1000 yang ikut masuk. 13. Menggunakan penyegel pintu dan jendela. Pasang penyegel di bawah pintu dan pastikan jendela tertutup rapat untuk mencegah kaki 1000 masuk ke dalam rumah. Periksa secara rutin kondisi penyegel dan ganti jika sudah aus atau rusak. 14. Mengelola sampah dengan baik. Pastikan tempat sampah tertutup rapat dan jauh dari rumah untuk menghindari menarik perhatian kaki 1000. Karena penempatan tempat sampah yang baik juga mempengaruhi terhadap pandangan mata kita. Dalam perspektif Islam, terdapat larangan dan juga pelajaran untuk kita terkait kaki 1000. 1. Hukum membunuh kaki 1000 dalam Islam. Tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit membahas tentang kaki 1000. Namun, Islam memiliki kaidah umum mengenai perlakuan terhadap hewan. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan berbuat baik dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik." Riwayat Muslim. Jika kaki 1000 dianggap mengganggu atau menyebabkan najis karena ada sebagian jenis yang mengeluarkan cairan berbau tajam, maka dibolehkan untuk membasminya dengan cara yang tidak menyiksa. Hal ini termasuk bagian dari adab terhadap makhluk hidup, sebagaimana Islam sangat menekankan kasih sayang terhadap semua makhluk. 2. Hikmah yang dapat kita petik dari kaki 1000. Walau kecil dan sering dianggap menjijikan, kaki 1000 menyimpan banyak pelajaran. Hewan ini bergerak lambat namun konsisten, hidup dalam komunitas, dan memiliki mekanisme pertahanan alami berupa zat kimia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk belajar dari alam dan makhluk Allah, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Dari kaki 1000, kita bisa belajar pentingnya kesabaran, kebersamaan, dan menjalankan peran dalam ekosistem walau tidak terlihat mencolok. Ini mencerminkan prinsip tawadhu, atau rendah hati dalam Islam.